Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Karina dan Patricia dari SMA Santa Ursula Jakarta akan melakukan percobaan kimia mengenai kalorimeter sederhana. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa sih kalorimeter? Kalorimeter adalah alat untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat pada suatu perubahan atau reaksi kimia. Proses dalam kalorimeter berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada kalori yang keluar atau masuk dari kalorimeter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalorimeter merupakan suatu sistem terisolasi atau tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Sedangkan kalorimetri adalah proses pengukuran jumlah kalori reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu eksperimen. Langsung saja kita lihat percobaannya yuk. Alat bahan yang dibutuhkan pertama, garam 100 gram, air 100 ml, penutup gabus, cup mie instan, sumpit, dan termometer. Pertama, buat 2 lubang pada gabus yang akan digunakan sebagai penutup wadah. 1 lubang digunakan untuk termometer dan satunya lagi untuk batang pengaduk. Tuang 100 ml air ke dalam wadah. Lalu tutup wadah dengan gabus yang sudah dibuat. Kemudian, masukkan termometer dan ukur suhu awalnya. Kita mendapatkan data suhu air atau suhu awal adalah 25 derajat Celcius. Setelah itu, keluarkan termometer dari wadah dan buka tutup wadahnya. Kemudian, tuangkan 100 gram garam dapur ke dalam wadah dan tutup kembali wadah dengan menggunakan gabus. Selanjutnya, aduk dengan batang sumpit. Lalu masukkan termometer dan amati perubahan suhunya. Setelah kita amati, kita mendapatkan data suhu campuran yaitu 23 derajat Celcius. Langkah terakhir yaitu membuang larutan dan membersihkan seluruh alat dan bahan. Berdasarkan percobaan yang baru saja kami lakukan, dapat diperoleh beberapa data penting, antara lain massa air 100 ml atau 100 gram, massa garam 100 gram, massa campuran 100 gram tambah 100 gram sama dengan 200 gram, suhu air atau T awal adalah 25 derajat Celcius, suhu campuran atau T akhir sama dengan 23 derajat Celcius, kalori jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per centimeter kubik atau 0,42 Joule per gram Celcius. Dan massa relatif garam yaitu 58,5 gram per mol. Pertama-tama, kita dapat menghitung perubahan suhu yang terjadi sebelum dan sesudah garam dilarutkan, atau yang kita kenal dengan delta T. Sama dengan T akhir kurang T awal, sama dengan 23 derajat Celcius, dikurang 25 derajat Celcius, sehingga kita dapat min 2 derajat Celcius. Lalu kita juga dapat menghitung mol garam dengan membagi massa garam yang direaksikan dengan massa relatifnya, sehingga kita dapat mol garam sama dengan 100 gram per 58,5 gram per mol, dan hasil akhirnya adalah 1,71 mol. Selanjutnya, kita dapat menghitung kalor larutan yang merupakan hasil kali dari massa larutan, kalor jenis air, dan perubahan suhunya. Sehingga kita dapat Q larutan sama dengan MC delta T sama dengan 200 gram dikali 0,42 Joule per gram Celcius dikali min 2 derajat Celcius. Dan hasil akhirnya adalah min 168 Joule. Untuk mencari besar kalor reaksi, kita dapat menambahkan kalor larutan dengan kalor dari kalorimeter bom. Dalam reaksi menggunakan kalorimeter, selama reaksi berlangsung dianggap tidak ada kalori yang diserap atau hilang oleh wadah, sehingga kalor bom sama dengan 0. Maka itu kita dapat
Q reaksi sama dengan Q larutan tambah Q bom sama dengan min 168 Joule plus 0, dan hasil akhirnya adalah min 168 Joule. Karena kita ingin mengetahui entalpi perubahan standar dari reaksi, maka kita harus mencari kalor reaksi untuk 1 mol garam, sehingga didapat Q reaksi untuk 1 mol sama dengan min 168 Joule per 1,71 mol, sama dengan min 98,25 Joule per mol. Untuk langkah terakhir, kita dapat mencari entalpi perubahan standarnya, yaitu dengan rumus delta H sama dengan min Q reaksi. Dan didapat hasil akhirnya yaitu plus 98,25 Joule per mol. Dengan ini, kita dapat menuliskan persamaan termokimianya, yaitu NaCl sama dengan Na2+ ditambah Cl2- dengan entalpi perubahan sama dengan plus 98,25 Joule per mol. Berdasarkan percobaan yang baru saja kami lakukan, kita dapat mengetahui bahwa garam yang dilarutkan ke dalam air menyebabkan penurunan suhu. Jika garam dilarutkan ke dalam air, garam akan menyerap kalor larutan air yang menyebabkan suhu campuran menurun. Peristiwa ini dikenal dengan reaksi endoterm. Untuk reaksi yang melibatkan gas, seperti pada reaksi pembakaran, kalorimeter yang biasa digunakan disebut kalorimeter bom. Pada kalorimeter bom, reaksi berlangsung dalam sebuah bom atau wadah yang terbuat dari baja yang dibenamkan di dalam air dalam bejana kedap panas. Kalorimeter bom dirancang secara khusus sehingga sistem berada dalam keadaan terisolasi. Oleh karena itu, selama reaksi berlangsung, dianggap tidak ada kalor yang hilang. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari 2 gelas gabus atau styrofoam atau plastik yang dilengkapi dengan termometer dan pengaduk. Dalam percobaan ini, wadah dan tutup yang digunakan untuk membentuk kalorimeter sederhana berbahan styrofoam. Hal ini dikarenakan styrofoam merupakan isolator yang baik dan tidak menyerap kalor, sehingga selama reaksi berlangsung, tidak ada kalor yang hilang. Hal ini dilakukan agar kondisi reaksi menyerupai suatu sistem yang terisolasi, seperti halnya kalorimeter. Maka, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalorimeter adalah alat untuk mengukur perubahan suhu dari sejumlah air atau larutan sebagai akibat dari suatu reaksi kimia dalam suatu wadah terisolasi. Jadi, kalor reaksi sama dengan jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan larutan di dalam gelas. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan larutan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan suhunya, karena energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Maka itu, dalam kalorimeter sederhana, dengan styrofoam atau gabus yang telah kita coba buat ini, kita dapat mengukur perubahan suhu suatu larutan untuk menghitung entalpi dan kalor dari reaksi. Dapat disimpulkan pula bahwa reaksi pencampuran air dan garam menyerap kalor atau merupakan reaksi endoterm. Nah, demikian penjelasan percobaan kalorimeter dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.